Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah kemarin kita selesaikan sesi filsafat timur yang Jepang, malam ini kita lanjutkan dengan sesi para, ya kita sebut aja pujangga, ya, para sastrawan besar dunia. Saya tidak tahu nanti siapa saja yang kita angkat di sesi kali ini. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pokoknya nunggu moodnya ya. Sak bosen-bosennya saya lah. Saya kan tidak, kamu kalau kamu bosan aku tidak ngerti. Pokoknya sak bosen-bosennya saya di sesi para pujangga ini. Malam ini kita awali dengan Khalil Gibran yang referensinya sangat banyak, sangat populer di Indonesia. Mungkin minggu depan kita, kalau ini Amerika, Libanon, saya tidak tahu, mungkin minggu depan ke India aja kita ketemu idolanya Gibran, Tagore, Rabindranath Tagore. Terus ke barat lagi, cuma yang bukan Amerika, kita cari yang Eropa. Mungkin Goethe kita masukkan. Terus ke timur lagi, kita masukkan yang Muslim. Ide saya mungkin kita ketemu Inayat Khan yang agak kontemporer, biar sejaman dengan Gibran dan kawan-kawan. Terus ke timur lagi, saya tidak tahu siapa. Kemarin ada yang usul Jawa. Ya, karena yang punya istilah pujangga kan sebenarnya Jawa itu. Awalnya memang bahasa Jawa, terus diadopsi oleh beberapa sastrawan tahun pra-kemerdekaan, Sultan Takdir, Sanusi Pane, Armen Pane. Lahirlah pujangga lama, pujangga baru tahun 20-an, 30-an. Cuma ketika zaman Jepang lebih banyak dipakai istilah penyair daripada pujangga. Belakangan terus lebih masuk ke istilah sastrawan. Sebenarnya istilah pujangga lebih lebih dalam daripada sekedar penyair. Kalau pujangga itu kualifikasinya tidak sekedar yang bisa bikin syair. Kalau aslinya, kalau dari Jawa itu kan pujangga dia semacam penasehatnya raja. Jadi ilmunya tidak cuma ilmu sejarah masa lalu atau kebijaksanaan masa kini, tapi dia juga punya wawasan tentang masa depan. Sehingga seorang pujangga biasanya diasosiasikan Waskita itu tahu apa yang tersembunyi dan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu pujangga. Tapi kalau penyair kan enggak. Kalau sekedar penyair, kalian juga bisa lo jadi penyair. Kadang-kadang kalian kan nulis puisi-puisi di bukumu, apa di Facebookmu, apa di, itu sudah asal bikin syair ya penyair. Agak naik kelas sedikit sastrawan. Nah, kalau sastrawan biasanya kalian bikin puisi satu belum bisa disebut sastrawan. Ini harus ada pengakuan sosial. Tapi kalau pujangga itu tidak cuma pengakuan sosial, pengakuan formal, bahkan pengakuan level religius, politik juga masuk ke sana. Itu pujangga.
Maka tidak sembarangan orang bisa punya label pujangga. Meskipun secara harafiah ya bisa aja. Sastrawan, setiap sastrawan kamu sebut pujangga juga tidak ada yang protes. Wong bahasa itu kan apa yang dipahami orang gitu aja. Yang penting ngerti karepe ya wis. Tidak cerewet. Tapi kalau filsafat biasanya cerewet. Apa ya pas orang ini disebut sastrawan, jangan-jangan cuma penyair. Apa pas disebut pujangga, jangan-jangan makomnya baru sastrawan, atau sastrawan belum, baru seniman. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar di filsafat bahasa ya. Satu sesi kita filsafat bahasa. Entah kapan, pokoknya nunggu moodnya aja lah. Senengnya yang ngomong. Iya, pokoknya ya, boleh minta tema apa, cuma diturutinya kapan ya wallahu a'lam. Atau kita ulang tema apa yang merasa ingin mendalam, ya boleh, tinggal minta aja kok. Kalau saya kan tinggal nuruti apa enggak kan gitu. Ya kan kuasa gitu, kamu menang minta, saya menang nolak. Oke, bismillah. Khalil Gibran. Saya agak akrab sama orang ini karena dulu waktu bikin skripsi tentang Khalil Gibran. Ya, jadi agak kenal dikit-dikit lah dulu, tapi sekarang nggak terlalu kenal lagi. Tahun 9 berapa ya aku nulis skripsi itu? Kamu belum lahir mesti. Oh, jangan-jangan kamu masih balita. 97. Wis iso melayu tua berarti kalian itu ya. Iya. Itu zaman saya muda dulu, itu lagi asik-asiknya. Ketika saya akrab dengan Khalil Gibran, selain skripsi lahir juga 2 buku. Yang pertama Filsafat Cinta, yang kedua Risalah Patah Hati. Apa waswis. Iya kayak iyalah, kalau kalian nggak nyampe Risalah Patah Hati, wong pacaran aja belum kok sudah patah hati. Iya. Jadi enggak usah dibahas, wong belum punya pengalaman kok. Oke, malam ini kita latihan sedikit dengan Khalil Gibran. Mau nggak mau, kalau Khalil Gibran modus berpikirnya itu selalu arahnya pada cinta, pada love. Mau nggak mau kita akan ngomong itu. Ngomong Gibran, saya pingin manusianya aja Pak, saya pingin tentang Tuhan Pak, saya macam-macam, tapi nanti muaranya tetap akar dan muara dan hulunya itu sama, nanti cinta. Modus berpikirnya selalu ke sana. Meskipun hari ini kalau saya ngomong cinta itu kalian kan agak rasanya kayak itu ABG Pak, mungkin gitu. Itu tema-tema cinta-cintaan tidak menarik Pak. Filsafat itu ya ngomong dekonstruksi, ngomong gitu-gitu tuh, wacana, ngomong teori kritis, ngomong hermeneutik, itu keren Pak. Tapi kalau ngomong cinta itu ABG Pak, tidak keren. Hari ini kan gitu. Tema-tema kayak gini dianggap tidak laku, karena jujur harus diakui hari ini cara berpikir kita cenderung materialis, ekonomis. Peradaban kita ekonomis. Persis seperti ramalannya Marx. Saya sebut ramalan aja, karena meskipun dia membaca realitas masyarakat zamannya, sebenarnya dia bisa membaca jauh ke depan, bahwa sejak dideklarasikan modern sampai besok-besok akan kelihatan bahwa relasi antar manusia itu basis strukturnya adalah ekonomi. Itu yang bikin kalian apa-apa ngukurnya materialis. Sama teman, sama dosen, sama orang tua, kalian selalu memberi relasi antar manusia itu dengan perhitungan ekonomi. Aku dapat apa? Aku untung apa? Apa sih untungnya bagiku kalau aku begini, kalau aku begitu? Itu kalau ditanya kalian bilangnya pasti tidak, tapi itu semacam bawah sadar bahwa kalian akan selalu mengkalkulasi apa-apa dengan relasi yang namanya cinta. Kalau sekarang saya ngomong cinta tanah air, berjuang membela negara, itu kan rasanya, itu pelajaran SD Pak. Rasanya kan gitu. Nasionalisme, itu dulu sejak zaman SD Pak. Apalagi hari ini. Hari ini itu agak pengap udaranya. Kebencian jauh lebih besar.
daripada cinta. Tinggal kalian rasakan. Lihatlah TV kalau nggak percaya. Setiap kalian nyetel TV, begitu isinya berita, itu yang keluar dari mulutnya penyiarnya dan mulutnya para komentator itu selalu basisnya adalah curiga, benci, tidak percaya. Dan itu yang bikin hari ini tidak enak rasanya hidup kita, tidak enjoy. Khawatir ditelikung dari belakang, khawatir dibohongi orang. Kamu sama dosen aja kan khawatir juga, jangan-jangan dosen ini memanfaatkan aku, jangan-jangan temanku ini besok mau nyalip aku. Suasananya, auranya jadi nggak enak, kamu nggak enjoy. Itu yang bisa kita rasakan sehari-hari. Maka kenapa sebenarnya secara nggak sengaja saya masuk ke tema pujangga itu, ya sekali-sekali kita lembutkanlah perasaan kita. Sekali-sekali kita sentuh dimensi yang agak dalam, yang vital. Toh hampir semua mistikus, hampir semua sastrawan, seniman bilang cinta itu puncak dari moralitas. Bagi para sufi, cinta itu puncaknya suluk. Bagi para seniman, sastrawan, itu cinta itu puncaknya moralitas. Bahkan di banyak kitab, termasuk di Rumi nanti, ya cinta itulah Tuhan, dan seterusnya. Maka malam ini kita ketemu Khalil Gibran untuk membahas itu. Kalian sudah seolah-olah merasa ngerti, merasa bisa apa itu cinta. Tapi coba malam ini kita lihat, jangan-jangan yang kalian sebut cinta itu sebenarnya transaksi. Jadi dagang. Sebenarnya ujungnya pengen nyari enak sendiri. Nah, nanti kita ketemu di Gibran. Nanti kalau di Gibran kebanyakan puisi, mikirnya agak dalam. Kenalannya dia agak unik. Di salah satu puisinya dia bilang, lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala bermakna dan kadangkala bermakna banyak hal. Kadangkala tidak bermakna, kadangkala bermakna banyak hal. Unik ya. Kalau kalian kenalan kan biasanya ngomong, namaku siapa, alamatku di mana, aku bisa apa, sudah nulis buku berapa, ya kan, karyamu sudah apa saja, kan bisa gitu. Tapi kalau Gibran khas, pujangga kan memang khas. Dia ngomong dikit aja maknanya banyak. Itu kan dalam sekali itu. Lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala tidak bermakna dan kadangkala bermakna banyak hal. Nah, itu kan persis ketika membidik. Setiap orang juga begini kok, nggak cuma Gibran. Setiap orang itu kan nggak jelas siapa dirimu, apa hakikat identitasmu. Kadang-kadang kamu itu tidak ada artinya apa-apa kayak yang lain. Kadang-kadang juga punya arti buahnya, tidak jelas. Wah, itu dalam. Besok kalau kamu nulis buku, kalau berani nulis ini identitasmu. Saya nggak jelas siapa, ya kan? Tidak penting juga. Ya kadang-kadang penting, tapi pentingnya di mana juga tidak jelas. Itu luar biasa kan? Dengan 3 kalimat itu kamu bisa jadi sastrawan itu. Orang mesti mikir kan. Tapi kalau kamu jelas, nama saya siapa, lahir di sini Pak, tanggal berapa, S1 di mana, S2 di mana, ya malas orang baca buat apa ngerti itunya. Tapi kalau kenalannya gini kan mikir. Gibran lahirnya di Libanon, kalian mesti sudah ngerti lah itu. Lahir di Libanon, cuma umur 10 tahun dia pindah ke Amerika. Karena Libanon sedang deklinasi luar biasa. Zaman Gibran kecil itu kan Libanon dijajah oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani yang sudah diambang kejatuhannya. Dia sudah mulai goyah, mau runtuh.
Dan Libanon saat itu hanya satu provinsi dari distrik besarnya Suriah. Jadi dia tetanggaan sama Suriah. Dan Libanon itu jangan salah, meskipun Timur Tengah, dia mayoritasnya bukan Muslim tapi Kristen. Libanon juga Gibran juga dari keluarga Kristen. Sektenya namanya sekte Maronit. Nanti silahkan di Google sekte Maronit itu sekte apa kalau di Kristen. Dan meskipun namanya Khalil, dia tidak Muslim. Nah, memang Timur Tengah kan gitu. Aslinya bukan Gibran tapi Jubron. Jubron, Khalil, Jubron. Cuma waktu pindah ke Amerika, tukang ketiknya yang nulis registrasi salah ketik. Ya, harusnya Khalil itu KHA, dia nulisnya KAH. Akhirnya jadilah Kahlil, bukan Khalil. Jubron, ya orang Amerika yang tidak ngerti lah huruf jim, huruf ba, ya pokoknya ditulis Latin, jadilah Gibran. Meskipun itu salah ketik, sama Gibran dipakai terus sampai tua. Jadi namanya Khalil Gibran. Dia hidupnya agak tragis. Nanti kita lihat ada beberapa yang perlu diketahui. Dia umur 10 tahun, keluarganya ngungsi ke Boston, Amerika. Umur 13 tahun balik lagi ke Libanon untuk sekolah. Nanti sekitar umur 19 tahun balik lagi ke Amerika, melanjutkan sekolah. Dan Gibran ini multi talent. Dia tidak cuma penyair, sastrawan, tapi juga pelukis. Banyak karya-karya lukisannya yang dikoleksi museum-museum besar. Kalau kalian ada yang punya bukunya Gibran, biasanya disisipi 1-2 hasil lukisannya Gibran. Dan zaman Gibran Jaya itu kan eranya disebut era romantisisme, era romantik. Lukisan-lukisannya juga tidak jauh dari era itu, yang jargonnya back to nature, kembali ke alam. Maka kalau kalian punya bukunya Gibran, kadang-kadang ada lukisan orang-orang telanjang gitu kan. Itu bukan pornografi. Telanjang tapi kan nggak membangkitkan gairah. Itu pinter orang lukis zaman itu kan. Kelihatan anunya itu, tapi yo kamu ngelihatnya nggak kayak kalau kamu lihat fotonya Miyabi atau Julia Perez. Iya. Jadi kamu ngelihatnya biasa aja. Yang ada rasa artistiknya, keindahannya. Dan yang tidak pakai baju, tidak pakai tempelan apa-apa, itu salah satu konotasi dari back to nature. Tidak ditutupin apa-apa, itu aslinya kayak gitu. Kalau ada panunya, ya panunya kelihatan. Kalau ada rambutnya, ya rambutnya kelihatan. Di dadanya maksudnya. Jadi maka lukisan-lukisannya cenderung naturalis, tapi kebanyakan memang gaya orang telanjang. Bagus-bagus. Kalau ada yang mau ngoleksi, ada satu buku yang isinya koleksi lukisannya Gibran, dan itu bisa di-download gratis. Cari sendiri, nggak usah ngopi yang di saya. Ya, susah kamu nyari sayanya. Oke, jadi itu sekilas. Nanti sambil ada beberapa slide yang menjelaskan perjalanan hidupnya yang agak tragis. Gayanya memang dia pendiam, meskipun dan pengikutnya banyak, yang mengidolakan dia banyak, tapi dia pendiam. Yang paling akrab menemani Gibran sampai dia meninggal itu kopi. Sehari dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Biasalah ya, penyair ya, enggak apa-apa. Kalau kamu kan enggak satu, tapi gelasnya gede. Podo wae, model 50 kan ibarat kan cangkir kecil itu, 50 ya wajar. Kalian kan gelas es teh yang double itu. Podo wae ya. Oke. Jadi cenderung agak introvert sejak kecil.
Itu yang tadi di slide paling awal itu fotonya waktu tua. Waktu mudanya ganteng, apalagi waktu kecilnya. Tuanya juga ganteng lah. Memang orang Libanon itu kan cakep-cakep, apalagi ceweknya. Ya, coba kalian lihat perempuan-perempuan di daerah sekitar situ itu. Kalau kalian naik haji, Libanon luar biasa. Libanon, Iran itu bagus-bagus. Tidak ada orang jelek. Ya saya pernah lah kalau ke Iran itu. Cuma kalau di sana saya enak karena dianggap anak kecil. Jadi aman, enggak bahaya. Jadi mendekat-dekat ke yang perempuan kan dianggap enggak apa-apa, anak kecil. Oke. Kalau kamu yang sudah besar kan dicurigai kriminal mesti. Kalau anak kecil enaknya di situ. Oke. Jadi dia introvert, suka merenung dan suka kesendirian. Orang-orang besar yang biasanya kontributif di bidang ini memang biasanya punya ciri itu. Para nabi pun biasanya karakternya kan itu. Nabi Muhammad itu kan juga pendiam, tidak banyak ngomong yang perlu-perlu saja dan yang penting-penting saja. Dan sejak sebelum jadi nabi juga suka menyendiri, uslah. Dia tidak campur sama masyarakatnya. Itu yang bikin perspektifnya jadi jernih. Kalau kita ini kan susah, tiap hari terlibat dengan lingkungan kita. Maka kadang yang baik mana, yang buruk mana itu kan nggak jelas. Karena kita terlibat, kita terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu indah dan tidak indah sama saja. Kamu punya pacar cakep, itu kan jadinya kenapa dia cakep, karena kalian melihatnya ada jaraknya. Di sini sama di situ kelihatan cakep. Tapi kalau sudah nempel, cakep dan tidak cakep sama saja, nggak jelas. Maka untuk kalian ngerti salahmu di mana, penyakitmu di mana, kelirumu di mana, kamu harus agak menenggang. Kalau bahasa Indonesianya menenggang dunia. Jadi agak ngambil jarak. Dan itu yang persis dilakukan para mistikus termasuk para nabi. Bikin pandanganmu jernih. Orang yang ngamuk, menjarah-jarah, mukuli orang, itu kalau dia terlibat rasanya biasa aja. Mungkin di sini ada 1-2 yang suka demo. Waktu orasi dulu sekali 2 kali zaman mahasiswa saya juga ikut demo. Waktu teriak-teriak itu ekstase beneran. Jadi tidak ngerti apa keliru apa bener, ngomong apa ya ora jelas, pokoknya teriak. Orang lihatnya kok gitu sih, mahasiswa kok gitu sih, tapi kita tetap merasa benar. Kenapa? Kita terlibat. Untuk bisa jernih, ambil jarak. Memahami apapun. Kalau kita di dalamnya biasanya susah. Kamu masuk afiliasi kelompok apa, aliran apa, organisasi apa, karena kalian terlibat di situ biasanya ya susah untuk objektif. Maka perlu kayak para penyair ini, agak introvert dikit, agak suka kesendirian dikit, suka merenung dikit. Agama kan juga nyuruh, yo jangan cuma sholat tahajud, tapi juga tafakkur, muhasabah. Itu dalam rangka ini, membaca diri, membaca masyarakat, memahami lingkungan sekeliling. Kalau pakai bahasanya Habermas, itulah yang disebut self-reflection. Kalau sudah self-reflection, orang bisa melakukan emansipasi. Dan caranya emansipasi itu pakai komunikasi. Karena kita sendirian yang ngerti mana yang benar, maka kita harus mengkomunikasikan gagasan. Untuk kita bisa mengkomunikasikan gagasan, ruang publiknya harus sehat. Nah, itu nanti lahir filsafat komunikasinya Habermas. Jadi filsafat itu di barat, di timur, di utara, di selatan, sebenarnya rasionalitas itu nyambung. Oke, personalitinya. Terus dalam hidupnya Gibran mengalami 3 peristiwa penting. Yang ini nanti termasuk membentuk gaya dia berpikir. Yang pertama revolusi Perancis, yang berpengaruh besar ke Libanon. Jadi
di revolusi Perancis ini masuk banyak sekali. Ya modernitas itu kan diantara ke pengaruh yang dibawa adalah orang bisa kemana-mana. Indonesia zaman Belanda ke sini banyak yang pinter bahasa Belanda. Cara berpikirnya gaya Belanda juga banyak. Itu diawali dari revolusi Perancis dan terjadi di Lebanon. Termasuk di situ disebut sekte Maronit yang kedatangan sekte Jesuit, sekte yang agak radikal. Ada juga sekte yang termasuk di situ disebut, kalau zaman Gibran ya pendeta ya biasa aja, orang boleh kawin. Tapi sekte yang lain masuk, orang nggak boleh kawin. Kemudian tingkah lakunya para pendeta yang mulai dominan, mulai menghegemoni, dan seterusnya. Dan itu membentuk karakter Gibran. Gibran orang pertama yang mengangkat penderitaannya perempuan, al-ajnihah al-mutakassiroh, sayap-sayap patah. Iya. Jadi itu kan cerita tentang, itu cinta pertamanya Gibran pada anaknya pamannya, apa namanya, sepupu. Cuma ini perempuannya ini kan sudah di booking oleh uskupnya untuk dinikahkan sama keponakannya uskupnya. Dan Gibran terus merana dan lahirlah al-ajnihah al-mutakassiroh, sayap-sayap patah. Oke, bagi yang punya pacar harus baca, apalagi yang belum. Ya, maksudnya yang punya pacar biar siap-siap kalau patah hati. Yang belum biar punya alasan kenapa nggak pacaran. Oke, ya kapan-kapan kita perdalam sekali-sekali ya, kita besok bikin sesi naskah-naskah patah hati. Ada banyak, termasuk Romeo and Juliet. Hampir semua naskah sastra tentang cinta yang sukses itu tentang patah hati. Kalau cerita cinta lurus-lurus saja, kawin terus selingkuh terus punya anak banyak, itu tidak akan, biasanya ya tidak terlalu booming. Tapi begitu pacaran lama kok malah dikawini orang terus nyanyi-nyanyi sedih, nah itu biasanya sukses. Romeo and Juliet. Kalau di India ada Shirin Farhad, ada Hir Ranja, ada banyak sekali kisah-kisah itu. Ketika saya nulis risalah patah hati itu dulu tak koleksi banyak. Di kampung masih ada, karena dulu tak bawa pulang kampung. Termasuk yang Laila Majnun. Yang Laila Majnun versi terjemahan itu kan agak ringkas, tapi ada versi panjangnya. Yang syair-syairnya Majnun itu aja kan dikompilasi jadi satu kitab yang agak tebal. Itu kalau ada yang pintar bahasa Arab, silahkan diterjemahkan. Agak luar biasa syair-syairnya. Oke. Terus yang kedua, lahirnya tirani Turki, agama yang mulai menghegemoni dengan terjadinya revolusi Perancis. Yang kedua, pemerintah yang mulai jadi tiran karena mau kalah, mau ambruk. Turki Utsmani kan kekhilafahan besar Islam terakhir sebelum lahirnya nation state, negara bangsa. Yang ketiga, diresmikannya terusan Suez. Ini bikin pengaruh pemikiran, gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, Timur Barat bisa berhubungan, tidak lagi sempit wawasannya. Ini 3 peristiwa penting dalam hidupnya Khalil Gibran. Jadi ini milieu, jadi setting historisnya. Dari kondisi semacam inilah nanti lahir Gibran. Terus yang lebih berpengaruh lagi, kisah percintaannya. Jadi Gibran ini dalam hidupnya ada 3 hal yang sangat dia cintai. Yang pertama ibunya, yang kedua Libanonnya, yang ketiga perempuan-perempuannya. Dia punya banyak perempuan tapi tidak satu pun yang sukses dinikahi. Jadi meninggal bujangan dia, tapi pasangannya banyak. Gonta-ganti pacar tapi tidak sempat kawin.
Meninggalnya juga tidak terlalu tua, sekitar umur 48. Tapi pengaruhnya besar, karyanya banyak. Tiga-tiganya cinta yang gagal. Sama ibunya. Jadi waktu Gibran, ini kan dia pindah ke Boston, terus kuliah di Lebanon, terus balik lagi, tapi dia tidak di Amerika, ke Perancis untuk sekolah. Nah, ketika dia kuliah di Perancis ini, saudara-saudaranya meninggal semua termasuk ibunya. Sekitar tahun yang saya ingat 1903. Dan itu meninggalnya beruntun, mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan kehilangan kakaknya 2, kemudian ibunya. Kalau ayahnya sudah duluan. Tinggal satu orang saudaranya, namanya Mariana. Dan Mariana ini nanti yang ketika Gibran masih sekolah, dia yang membantu dan membiayai kuliahnya Gibran. Meskipun nanti Gibran dapat ibu kos yang bagus, namanya Mary Elizabeth Haskell. Ibu kos ini jadi pacarnya juga. Ya, kalau kamu ingin aman, kos-kosan gratis, ya cari ibu kos. Ya, ibu kosnya ini kepala sekolah, kebetulan masih bujangan meskipun selisih umur 10 tahun. Dan bertahun-tahun berpasangan, bahkan nanti Al-Ajnihah Al-Mutakasiroh itu persembahannya untuk Mary Haskell, tidak untuk Haladahir. Haladahir itu yang tokoh utamanya. Meskipun kalau di Al-Ajnihah diganti jadi namanya Selma Karami. Tapi dia, karena saat itu ditulis ketika sedang dekat dengan Mary Elizabeth Haskell, ya persembahannya untuk Mary Haskell. Lama pacaran, tapi terus karena Gibran ini kok tidak ngelamar-ngelamar, saling tunggu, akhirnya ada temannya yang lain yang lamar, yang diterima yang temannya. Gibran nggak dapat apa-apa. Jadi yang kedua itu, yang kedua dia sebenarnya jatuh cinta, punya nasionalisme yang sangat tinggi terhadap Lebanon. Jadi Lebanon ini kebetulan panoramanya indah. Bagi banyak orang Lebanon itu Parisnya Timur Tengah. Pemandangannya bagus. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Ya filsafat aja, belajar tradisi filsafat Lebanon. Ya kayak kemarin kan Jepang, ya kapan-kapan Lebanon. Tiap wilayah, tiap negara, tiap daerah itu punya tokoh-tokoh besar filsafatnya masing-masing. Tinggal kamu sebut negara mana. Yang paling kecil sekalipun Malaysia banyak, Brunei aja punya. Kalau ada waktu ya sekali-sekali besok pengen kemana ya? Lebanon, ayo belajar filsafat Lebanon. Iran, ayo belajar filsafat Iran gitu. Nggak usah pakai tiket kan? Cukup nongkrong di sini sambil minum teh, nyampe kita di Jepang, nyampe kita di Lebanon kan gitu. Oke, jadi ya itu tadi, dia jatuh cinta luar biasa sama Lebanon, tapi terpaksa harus pindah ke Amerika karena kondisi keluarga. Coba lihat, cek puisi-puisinya Gibran yang tentang cinta tanah air, itu luar biasa. Tentang Lebanon juga luar biasa. Cinta yang tak sukses karena dia terpaksa tidak tinggal di Lebanon. Apalagi sama perempuan-perempuan di sekelilingnya. Tidak ada yang sukses satupun. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulai Haladahir, yang di novel itu disebut Selma Karami. Ada Josephine Peabody, ini kenalnya di Paris. Mary Elizabeth Haskell, teman ibu kosnya yang biayai dia. Terus Barbara Young ini awalnya penggemarnya, tapi terus jadi sangat dekat, yang mewarisi perpustakaannya Gibran. Terus Mai Ziyadah, nanti ada salah satu bukunya Gibran yang judulnya Surat-Surat, diterjemah ke bahasa Indonesia, yang judulnya Surat-Surat Cinta kepada Mai Ziyadah.
Isinya sangat romantis. Bagi yang punya pacar bisa ditiru, nanti di copy, dipotong dikit-dikit, dikirim via WA atau via Facebook. Kalimat-kalimatnya bagus. Meskipun banyak sekali perempuan yang mengidolakannya, yang dekat dengannya, tapi sampai meninggal dia hidup sendiri. Itu perempuan-perempuan itu ya tidak bareng-bareng terus di dekat Gibran, tapi ada fase-fasenya. Kapan dia dekat Hala Tahir, kapan dekat dengan Josephine, kapan dekat dengan Marie Haskell, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun yang sukses. Ini yang bikin nada tulisan-tulisannya Gibran tentang cinta itu agak murung. Jadi tidak cinta yang gembira ria, tidak cinta yang meluap-luap penuh nafsu, tapi cinta yang agak introvert, cinta yang agak murung. Tapi toh begitu dia sukses luar biasa, punya gagasan sendiri yang khas tentang cinta. Terus kita lihat satu-satu ya sumber inspirasinya. Yang pertama jelas ibunya. Jadi relasi setiap orang dengan ibunya itu selalu relasi yang inspiratif. Kalau kamu pingin jiwamu tenang ketika sedang meledak-ledak, kalau kamu pingin lembut ketika sedang kasar, caranya gampang. Ingatlah ibumu. Simple. Kalau kamu sedang kok merasa aku ini kok marah luar biasa, aku ini pokoknya fase-fase ketika kamu ketika kamu sedang naik, itu cara paling gampang adalah sambungkan dirimu dengan ibumu. Hal yang sama terjadi dengan Gibran. Ibu itu kan guru pertama yang jatuh cinta pada kita pertama kali, yang mau melindungi